pagi pemirsa, saya Rifka Ayu Ramadhani hadir menemani Anda dalam program berita hari ini. Bencana longsor kembali terjadi di Kabupaten Temanggung pada 7 November tahun 2025. Peristiwa ini terjadi di Desa Grubuk, Dusun Wonotirto, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. Setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut beberapa hari berturut-turut. Untuk mengetahui secara langsung, berikut laporan dari reporter kami yang telah mewawancarai salah satu warga yang terdampak. Bisa ceritakan bagaimana awalnya Bapak menyadari ada pergerakan tanah dan apakah sebelumnya sudah ada tanda-tanda kecil seperti retakan dinding atau suara-suara aneh dari tebing? Kalau saya ini kan dekat dengan longsoran itu, kalau mungkin jaraknya ada 3 rumah gitu ya. Di tempat kejadian saya nggak terasa ada getaran itu tidak, tapi kan curah hujannya itu 3 hari 3 malam itu terlalu lebat. Lalu setelah jam 3 sore itu ada itu suara gemuruh itu loh, suara ada seperti mobil tabrakan atau apa makmurong gitu. Lalu itu ada apa sebenarnya? Ternyata itu ada bencana longsoran itu. Awalnya itu gini ya, bangunan itu kan senderan itu kan udah lama karena ketinggian itu kurang lebih 10 meter kan, terlalu tinggi. Padahal yang punya itu sudah di tahap gitu ya, setelah mungkin 5 meter itu tahunnya dibangun lagi. Lalu itu ada bangunan susulan, ada urukan itu urukan itu mau yang di atas itu mau dibangun, sedang dibangun rumah gitu. Ternyata curah hujannya itu terlalu lebat, ada 3 hari 3 malam itu hujannya terlalu deras, lalu mengembung air gitu. Tapi yang punya itu mungkin ada rumah itu kok amblas gitu, yang punya rumah itu. Lalu ada mobil di atasnya itu sedang akan ditarik, mungkin kok ada keanehan, ada air masuk itu kok nggak nyampe tembus ke jalannya, lalu mengembung di bangunan itu, senderan itu. Lalu nggak lama itu pondasi itu mungkin amblas, lalu jadi balik jadi longsor. Apa saja dampak yang paling mengganggu aktivitas harian? Yang paling mengganggu itu kan itu bencana itu kan ambruknya gitu kan mencapai rumah orang lain. Lalu dampaknya itu ya mengganggu kebersihan lingkungan lah. Lalu setelah itu ya alhamdulillah dibantu sama tim SAR atau warga desa itu semua menggerakkan, membersihkan keping-keping bangunan dan tanah yang ambruk gitu. Itu dibersihkan bersama-sama, gotong royong, lewat gotong royong. Lalu semua warga di desa ini ikut berantisipasi itu bangunan yang sudah ambruk dan termasuk tadi bencana itu. Kalau seperti air kotor terus akses jalan gitu? Kalau air kotor itu sudah ada air, ya sudah ada jalannya, itu hanya gejala curah hujan yang lebat gitu. Lalu penampungan air itu mungkin nggak muat atau gimana gitu. Lalu curah hujan itu terlalu masuk ke bangunan itu kan, tadinya itu jadi nggak tahu, mungkin antara beban dengan bangunan itu nggak sesuai, lalu jadi ambruk gitu. Bagaimana penilaian Bapak mengenai kondisi tanah di sekitar sini setelah kejadian ini? Apakah ada kekhawatiran tertentu jika nanti terjadi hujan dengan intensitas yang lebih tinggi lagi? Betul. Ya, memang itu kan bencana itu termasuk di dalam desa. Kalau tanah itu memang kondisi yang terjadi bencana itu adalah tanah liat. Tanah liat itu bukan tanah yang bisa meresap air terlalu dalam itu kan. Kalau curah hujan itu banyak itu bisa air itu mengambang gitu ya. Dan yang alhamdulillah sekarang mungkin ada bantuan secara dari pemerintah desa atau gimana saya kurang tahu, tapi memang ya sudah dibantu sama mungkin tim SAR atau petugas dari tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh desa itu. Lalu sudah dibangun lagi yang mungkin sudah menyocoki kriteria mungkin tanah atau alam itu sudah disesuaikan. Kalau memang ada curah hujan itu bangunan sudah semakin kuat gitu. Tapi alhamdulillah sewaktu bencana itu nggak ada korban manusia, hanya itu menampar rumah orang lain lalu mengotori sekitarnya itu, jadi pengairan itu bisa tersumbat. Tapi sekarang alhamdulillah sudah dibenahi, sudah bersih lingkungan gitu. Jika dilihat dari area yang terdampak, barang-barang atau peralatan apa saja yang paling sulit untuk dibersihkan atau diperbaiki sendiri? Ya, yang sulit yang dibersihkan itu keping-kepingan senderan itu kan jadi gumpalan, jadi seperti hancur gitu ya. Itu kan ada
besi, ada batu, ada pasir, itu yang sulit diberikan sendiri. Itu melakukan gotong royong itu sama tim SAR, sama warga desa gitu. Bagaimana dampak langsung longsor terhadap rumah warga, sarana umum, jalan atau listrik, dan aksesibilitas desa? Ya, kalau jalan umum itu nggak terganggu karena itu di samping jalan raya. Kalau mengganggu lingkungan itu memang di sekitar itu kan ada bangunan rumah, ada bangunan rumah itu kan sedang dibangun belum jadi. Kalau nggak segera dipulihkan itu ya bahaya untuk rumah-rumah lingkungan itu. Ya. Apa saja kendala utama yang dihadapi dalam upaya atau pencegahan longsor, baik dari sisi struktural maupun kesadaran masyarakat? Ya, itu kan termasuk bencana alam, itu kan bukan tanggung jawab orang pribadi, kan termasuk itu yang bertanggung jawab kan ya warga atau tokoh-tokoh masyarakat atau ya lurah atau dan aparatnya semuanya itu kan bisa konfirmasi untuk itu segera mengatasi bencana itu supaya nggak menjalar ke tempat lain gitu. Faktor apa saja yang paling dominan menjadi penyebab longsor di wilayah ini? Ya, faktor itu kita kan cuaca nggak bisa mendeteksi atau mau hujan atau apa, itu ternyata setelah ada bencana itu hanya curah hujannya itu terus menerus gitu, lalu dari tanah itu kan penyerapan air itu kan terlalu banyak, itu yang menyebabkan bencana itu sebenarnya itu curah hujan yang terlalu banyak, lalu tanah itu bisa menggembur gitu, lalu menampung air itu bangunan itu nggak kuat, lalu bisa amblas terjadinya bencana gitu. Apa harapan dan rencana ke depan agar wilayah ini lebih aman dan tahan bencana longsor? Ya, dalam longsor itu ya pertama ya jaga pengairan itu yang sekitarnya itu supaya air-air itu enggak menjalar yang selalu ke jalannya air atau sulkan-sulkan gitu. Lalu ya desa itu harus bersih dan bisa mengamati air itu jangan sampai menjalar kemana-mana gitu. Mungkin sangat bisa mengurangi bencana. Baik, terima kasih atas waktu dan informasi dari Bapak. Ya, sama-sama saya seperti mana, tapi kalau ada cerita saya yang tidak berkenan ya saya harap maklum, karena saya ini ya orang desa nggak tahu apa-apa, hanya tahu sebenarnya itu kira-kira begitu ya. Demikian laporan mengenai peristiwa tanah longsor di Desa Grubuk, Dusun Wonotirto, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. Saya Rifka Ramadhani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.